Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ima Sarifah, mahasiswi dari STKIP Muhammadiyah Kuningan, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kelas reguler semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum prototype, guna untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah inovasi pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang pengertian kurikulum prototype, yang kedua kelebihan dan kekurangan kurikulum prototype, yang ketiga perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototype, yang keempat implementasi kurikulum prototype di SD, yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi atau penilaian yang sesuai dalam kurikulum prototype untuk jenjang SD. Untuk materi pertama yaitu pengertian kurikulum prototype. Kurikulum prototype adalah model kurikulum yang dilaksanakan pada program sekolah penggerak mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, serta bernalar kritis dan kreatif. Kurikulum prototype juga merupakan kurikulum opsional yang tersedia untuk satuan pendidikan yang akan diterapkan di tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini sangat baik dan sangat pro terhadap guru dan peserta didik, di mana dapat memberikan semangat merdeka belajar. Kurikulum prototype memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu pengembangan soft skill dan karakter akhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, serta bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua, fokus terhadap materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, materi kedua yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum prototype. Kelebihan kurikulum prototype yaitu lebih efektif meningkatkan kemampuan siswa dibanding kurikulum 2013 secara penuh. Sebab memberi kesempatan luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa seperti literasi dan numerasi. Sebab kurikulum pendahulunya, yakni kurikulum darurat, selama PJJ telah memberikan hasil optimal. Sehingga kurikulum prototype sebagai kelanjutannya diharapkan akan memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa, seperti halnya dalam literasi dan numerasi. Kekurangan kurikulum prototype yaitu pemerintah bakal menerapkan kurikulum prototype yang menghapus penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di tingkat SMA pada tahun 2022 mendatang. Namun demikian, kurikulum ini akan berjalan bersamaan dengan kurikulum darurat yang dibentuk sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Kurikulum prototype ini tidak disebut sebagai kurikulum 2022 karena pada tahun 2022 sifatnya opsional. Jadi, tidak semua sekolah dapat menerapkan kurikulum ini. Selanjutnya, materi ketiga yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototype. Hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Kedua,
rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah sulit dipahami sehingga guru kesulitan menerjemahkan dalam pembelajaran yang sesuai filosofi kurikulum 2013. Ketiga, strategi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum terlaksana secara tepat dan optimal, belum variatif, belum sesuai dengan kebutuhan, dan belum efektif. Keempat, masih banyak pengawas, kepala sekolah, dan guru yang memiliki pemahaman yang kurang tentang kerangka dasar, diversifikasi, dan konsep implementasi kurikulum 2013. Yang kelima, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum berdampak optimal terhadap pemahaman pengawas, kepala sekolah, dan guru, kemampuan dan kinerja guru, serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu kurikulum prototype. Kurikulum prototype akan diterapkan terbatas di 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Sekolah-sekolah tersebut mencerminkan keragaman yang ada di sistem pendidikan Indonesia. Karena sebagian besar sekolah tersebut adalah sekolah biasa, bukan sekolah favorit atau unggulan. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototype, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter, profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Materi yang keempat yaitu implementasi kurikulum prototype di SD. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Pada jenjang sekolah dasar, kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau disingkat dengan IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Materi yang kelima yaitu evaluasi atau penilaian yang sesuai dengan kurikulum prototype untuk jenjang SD. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau yang disingkat dengan IPAS. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Yang ketiga, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Sekian penjelasan dari materi menganalisis kurikulum prototype. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari isi materi. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.